Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana lahir sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional Indonesia. Undang-undang ini bertujuan menyelaraskan ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang dan peraturan daerah, serta penerapan pidana yang lebih efektif sejalan dengan KUHP baru yang berlaku, agar tidak terjadi pertentangan atau ketidaksesuaian antara KUHP baru dan Undang-Undang Pidana Sektoral atau undang-undang di luar KUHP baru. Bahwa perkembangan masyarakat menuntut adanya sistem hukum pidana yang konsisten, adaptif, dan responsif terhadap perubahan sosial, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap norma hukum pidana yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, baik antara undang-undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan peraturan daerah. Pengaturan penyesuaian pidana dalam undang-undang di luar KUHP nasional. Ancaman pidana minimum khusus dihapus, kecuali untuk kejahatan berat seperti pelanggaran HAM berat, terorisme, korupsi, dan pencucian uang atau TPPU. Pidana kurungan tunggal diubah menjadi pidana denda berdasarkan kategori tertentu. Pidana kurungan dan denda yang diatur bersama diubah dengan menghapus kurungan dan menyesuaikan denda. Perubahan sifat pidana dari kumulatif, yaitu penjara dan denda, menjadi kumulatif alternatif, yaitu penjara dan atau denda. Ancaman penjara di atas 15 tahun disesuaikan menjadi maksimal 15 tahun. Pidana seumur hidup harus memiliki alternatif waktu tertentu. Dari 624 pasal pada KUHP baru, ada 55 pasal yang diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, dan terdapat 2 pasal di dalam KUHP baru yang secara eksplisit dinyatakan dihapus, yaitu pada pasal 615 dan pasal 616 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Serta ada juga penambahan pasal di Undang-Undang Penyesuaian Pidana, yaitu di pasal 599A. Untuk tindak pidana yang mengancam pidana penjara dan denda secara bersamaan, undang-undang ini menetapkan penyesuaian besaran denda berdasarkan lamanya ancaman pidana penjara. Pidana penjara diancam secara kumulatif dengan pidana denda. Ancaman pidana diubah menjadi kumulatif alternatif. Pidana kurungan diganti dengan pidana denda berbasis kategori 1-8. Perda hanya boleh memuat ancaman denda paling tinggi kategori 3. Perda juga dapat memuat sanksi administratif dan sanksi pemulihan, kecuali untuk tindak pidana adat. Standarisasi denda. Denda tidak lagi nominal tetap, tetapi kategori nasional dibedakan untuk orang perseorangan, korporasi, dan kejahatan bermotif keuntungan finansial. Untuk kejahatan korporasi, denda hingga kategori 8. Undang-undang ini sekaligus mengubah dan menyempurnakan KUHP nasional antara lain: asas hukum pidana. Perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, maka yang digunakan adalah hukum yang baru, kecuali ketentuan perundang-undangan yang lama paling menguntungkan atau paling ringan bagi si pelaku. Jika suatu perbuatan tidak lagi dipidana, proses hukum harus dihentikan. Korporasi. Korporasi ditegaskan sebagai subjek pidana. Pengurus, pemilik manfaat, dan pengendali dapat ikut bertanggung jawab. Pidana alternatif. Diperkuat pidana pengawasan, tindakan rehabilitatif, dan pemulihan. Penjara adalah ultimum remedium atau upaya terakhir. Pidana mati. Bersifat pidana khusus bersyarat. Dapat dikonversi menjadi penjara seumur hidup. Dampak bagi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Bagi hakim, lebih leluasa menjatuhkan pidana adil dan proporsional. Bagi aparat penegak hukum, pedoman pemidanaan lebih seragam dan pasti. Bagi pemerintah daerah, harus merevisi perda yang masih memuat pidana kurungan. Bagi masyarakat, lebih banyak pelanggaran ringan diselesaikan dengan denda dan mengurangi kriminalisasi berlebihan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap sistem hukum pidana yang modern, adil, dan konsisten. Penyesuaian ini diharapkan menciptakan kepastian hukum dan penegakan hukum yang lebih manusiawi bagi seluruh masyarakat.